Bogor. Kita akan beribadah bersama dengan Ibu Siwi. Ibu Siwi mau tanya, siapa di sini yang sudah mandi? Wah, bagus. Pasti semuanya sudah mandi. Yang sudah sarapan? Oke, semuanya sudah sarapan. Nah, sekarang duduk yang manis. Kita mau ibadah bersama di minggu pagi ini. Tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami berterima kasih atas kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur Engkau menjagai kami, Engkau melindungi kami, Engkau menjauhkan kami dari segala sakit penyakit. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami hendak beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami ingin menyanyi, memuji, membesarkan nama Tuhan. Tuhan Yesus, berilah kami hati yang penuh dengan sukacita. Tuhan, kami mau mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, tiba saatnya kita mau memuji Tuhan. Nah, Ibu Siwi mau tanya, siapa di sini yang merasa dicintai oleh Tuhan? Ibu Siwi juga loh dicintai oleh Tuhan. Nah, buktinya apa? Buktinya sampai sekarang masih sehat, segar. Nah, adik-adik sehat kan? Iya, puji Tuhan. Nah, kini kita mau memuji Tuhan. Tuhan cinta semua anak-anak di dunia. Masih ingat lagunya kan? Ya, mari kita bernyanyi bersama-sama. Puji Tuhan. Yes, kita masih punya semangat untuk memuji Tuhan. Nah, kita mau nyanyi lagi. Kita akan menyanyikan lagu Yesus Pokok dan Kitalah Caranya. Kita akan tetap melekat kepada Tuhan. Ya, oke, kita mau bangkit berdiri. Ikutin Ibu Siwi gerakannya. Ya, ayo semuanya bangkit berdiri. Kita mau menyanyi lagi dengan semangat. Ikuti gerakannya Ibu Siwi.
Tadi kita sudah menyanyi bersama, bersemangat kita memuji Tuhan. Kini tiba waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semuanya boleh duduk yang manis, yang nyaman, ya. Nah, biarpun kita sekolah minggunya cuma di rumah aja, tapi tetap kita harus punya semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini akan dibawakan oleh Ibu Wahyu. Jangan lupa Alkitabnya disiapkan, ya. Adik-adik duduk yang manis. Kita mau mendengarkan firman Tuhan oleh Ibu Wahyu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu dan Bapak yang mendampingi anak-anak di rumah. Dalam ibadah kali ini, saya Ibu Wahyu akan menyampaikan firman Tuhan. Minggu kali ini firman Tuhan diambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18. Mari kita persiapkan Alkitab kita bersama. Kalau sudah ketemu, kita akan membacanya. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita lipat tangan, tutup matanya, dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Engkau telah pertemukan kami semua, meskipun kami berada di rumah kami masing-masing, di tempat yang terpisah-pisah, tetapi di dalam Engkau kami adalah satu. Engkau mempersatukan kami di dalam ibadah ini, anak-anak bersama dengan orang tua, kami beribadah bersama untuk memuji dan mengagungkan nama-Mu. Hadirlah Tuhan di tengah kami, di dalam ibadah kami, karena kami rindu mendengarkan suara-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan melalui hamba-Mu ini, agar firman-Mu boleh kami mengerti, boleh kami pahami, dan pada akhirnya firman-Mu boleh kami lakukan di dalam hidup kami sehari lepas sehari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita buka Alkitabnya, kita baca dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikian bacaan firman Tuhan kali ini. Anak-anak, pernahkah anak-anak merasa takut? Pernahkah anak-anak merasa sedih? Tentu kita semua pernah ya merasa sedih. Mungkin sedih karena kita nilainya jelek.
Mungkin kita sedih karena kita sendirian di rumah. Mungkin kita takut tidak naik kelas. Atau mungkin kita takut ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi. Semua kita pasti pernah merasakan kesedihan. Semua kita pasti pernah merasakan ketakutan. Bahkan saat ini pun, di mana-mana di seluruh dunia, orang sedang dalam keadaan yang sedih. Orang sedang keadaan yang takut karena adanya wabah COVID-19 ini. Pandemi atau penyakit yang menular tersebar di seluruh dunia itu menjadi sumber kesedihan dan ketakutan. Sedih karena melihat orang-orang yang sakit bahkan meninggal, dan juga takut kalau hal itu akan menimpa kita atau keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi. Kesedihan dan ketakutan itu pun pernah dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Bahkan mereka mengalami kesedihan dan ketakutan yang luar biasa. Apa yang dialami oleh Maria Magdalena dalam cerita tadi, kita bisa lihat bahwa Maria Magdalena takut karena Tuhan Yesus kemarin itu beberapa hari yang lalu ditangkap, bahkan disiksa, dipukul, dihina, dan juga dihukum mati di kayu salib. Tuhan Yesus menderita sampai mati, dan akhirnya Tuhan dikuburkan. Mereka ketakutan karena mereka melihat hal yang begitu kejam, dan mereka takut hal itu akan menimpa mereka juga sebagai orang-orang terdekat dengan Tuhan. Mereka juga sedih karena melihat orang yang mereka kasihi, orang yang mereka hormati, itu mengalami penderitaan yang luar biasa. Terlebih bagi Maria Magdalena, murid Tuhan yang seorang perempuan, mungkin mempunyai perasaan yang lebih halus daripada murid-murid lain yang laki-laki. Dan hari itu, Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus. Dia ingin menjenguk, ingin memberi rempah-rempah yang wangi. Dalam keadaan takut dan sedih, dia memberanikan diri untuk datang ke kuburan. Tapi apa yang terjadi? Rasa takutnya, rasa sedihnya justru bertambah di kuburan. Karena dari kejauhan dia melihat, itu kenapa kuburnya terbuka? Kubur yang berubah gua, yang diberi tutup dari batu, tutupnya sudah ada di sampingnya. Jadi ada lubang untuk masuk ke kuburan kelihatan. Lalu Maria berserta dengan perempuan yang lain mendekat, dan dia melihat ke dalam dari lubang kubur itu. Oh, ternyata di dalam sudah tidak ada Tuhan yang berbaring di situ. Justru mereka melihat ada dua sosok. Siapa mereka? Alkitab mencatat bahwa mereka itu adalah malaikat. Tetapi saat itu, Maria Magdalena dan dua orang perempuan yang lain tidak tahu itu siapa. Dia justru menanyakan, apakah Tuhan melihat mayat yang tadinya terbaring di sini dipindahkan kemana? Apakah Tuhan yang mengambilnya? Karena kehilangan mayat Tuhan Yesus, kesedihan dan ketakutan Maria bertambah-tambah. Lalu dia berdiri dan kemudian duduk di depan kuburan, di depan pintu makam itu. Dia menangis, dia sedih. Tanpa disadarinya, Tuhan Yesus telah berdiri di belakangnya dan menyapa dia. Dalam keadaan yang sedih, dia tidak mengenal bahwa itu adalah Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan Yesus menyapanya, Maria. Lalu Maria menoleh dan menyadari bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Sungguh di tengah kesedihan, di tengah ketakutan, berjumpa dengan Tuhan Yesus sesuatu yang sangat membahagiakan. Mungkin awal mulanya dia kaget, tapi setelah itu dia senang karena ternyata Tuhan tidak mati selamanya, tetapi Tuhan ada, Tuhan sudah bangkit. Kemudian Tuhan berpesan kepada Maria untuk memberitakan kabar kebangkitannya kepada murid-murid yang lain. Maria yang semula takut dan sedih menjadi bersemangat. Dia sangat bersemangat untuk memberitakan kabar sukacita itu kepada
kepada murid-murid yang lain. Dia tidak menunggu Yesus di kuburan, dia lalu berlari menuju tempat rumah para murid berkumpul. Dan dia memberitakan kabar sukacita tersebut. Nah anak-anak, dalam keadaan seperti ini, kita mungkin sedih karena harus terkurung di rumah. Kita tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Kita tidak bisa bersekolah, tidak bisa bermain di luar, tidak bisa bertemu teman-teman, tidak bisa bertemu dengan guru. Kita harus melakukan kegiatan hanya di rumah dari hari demi hari. Tentu saja ada yang merasa bosan, ada yang merasa jenuh. Kalau kita mengikuti berita di televisi, bertambahlah menjadi takut, menjadi sedih karena melihat korban dari wabah COVID-19 ini di mana-mana. Bosan di rumah, mau keluar, takut karena kita takut tertular. Tetapi Tuhan hari ini memberitahu melalui firman-Nya bahwa ketakutan tidak akan selamanya. Kesedihan juga tidak akan selamanya. Tuhan Yesus sudah bangkit mengalahkan kematian. Maria yang tadinya sedih dan takut akhirnya menjadi bersemangat untuk memberitakan. Dia tinggalkan kesedihannya, dia tinggalkan ketakutannya. Bawa kabar sukacita bagi murid-murid yang lain. Dan di tengah wabah yang menakutkan dan menyedihkan seperti ini, kebangkitan Tuhan Yesus juga memberi kabar baik bagi kita. Bahwa dulu Tuhan sudah mengalahkan maut, Tuhan sudah mengalahkan kematian, Tuhan sudah mengalahkan iblis. Saat ini pun Tuhan akan mendampingi kita untuk melawan wabah ini. Kita akan tetap di rumah bersama Tuhan, mengikuti anjuran pemerintah untuk menjaga kebersihan, untuk menjaga gizi yang baik, aktivitas olahraga yang cukup, berjemur matahari, dan menjaga jarak dengan orang lain kalau kita keluar rumah. Nah, semuanya itu akan membawa kebaikan bagi kita. Dan yang paling penting dari itu semua, kita jaga hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan yang sudah bangkit, Tuhan yang sudah mengalahkan maut, Tuhan juga akan menolong kita untuk keluar dari situasi sulit ini. Baik kita masih anak kecil, sudah dewasa maupun sudah tua, Tuhan tetap akan menyertai kita. Tuhan tetap akan menolong kita. Tuhan akan tetap memberi semangat kepada kita. Daripada kita bersedih, daripada kita murung dan takut, kita bisa melakukan hal-hal yang positif. Seperti Maria memberitakan kabar baik, kita juga bisa menyampaikan hal-hal yang baik melalui media sosial, berita tentang kesembuhan, bagaimana cara kita menjaga kesehatan kita dan sebagainya. Atau bahkan kita bisa membantu mengulurkan tangan kepada orang lain yang menderita. Mungkin kita punya uang saku sedikit yang tidak kita pakai jajan sekarang karena kita tidak kemana-mana. Kita bisa sumbangkan untuk menolong membeli alat kesehatan bagi tenaga medis yang bekerja di rumah sakit. Kita juga bisa menolong orang yang mungkin kehilangan penghasilan. Kita bisa membantu banyak sekali lembaga, bahkan gereja pun mengumpulkan bantuan untuk menolong orang-orang di sekitar kita. Demikianlah firman Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus akan mengubah kesedihan dan ketakutan kita menjadi harapan dan memberi semangat. Sampai saatnya nanti Tuhan menolong kita keluar dari situasi sulit ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah firman Tuhan kali ini, kiranya dapat memberi kekuatan bagi kita semua. Dan sekarang, setelah firman, saya kembalikan kepada Ibu Siwi. Silakan Ibu Siwi. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan kan? Nah, bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu membawa sukacita buat semua orang, bukan duka cita. Ya, kita harus percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Ya, Tuhan Yesus bangkit. Nah, untuk menyambut kebangkitan Tuhan dengan sukacita, kita akan menyanyi lagu Kasih. Masih ingat kan lagunya? Yang masih ingat, nyanyinya suaranya keras, jangan lupa gerakannya. A-A-S-I-A
ibadah kita di dalam doa. Nanti kita berdoa syafaat dan kemudian diakhiri dengan mengucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sungguh luar biasa, Engkau sungguh mengasihi kami, Engkau rela mati bagi kami untuk menebus kami dari dosa-dosa kami. Dan Tuhan telah bangkit mengalahkan kematian untuk memberi kekuatan kebangkitan kepada kami, untuk memberi semangat kepada kami mengarungi hari-hari kami. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena pagi hari ini kami boleh beribadah bersama, meskipun kami berada di rumah kami masing-masing, di tempat yang berbeda-beda, tetapi kami boleh menyatukan hati dan pikiran kami, menyatukan semangat kami, untuk bersama-sama memuji mengagungkan nama-Mu, dan juga bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah hadir bersama kami di dalam ibadah kami. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau tetap menyertai kami, dimanapun kami berada, bagaimanapun keadaan kami. Engkau yang menilik hati kami masing-masing, Engkau mengetahui isi hati kami, pikiran kami. Engkau yang akan mengubah kesedihan dan ketakutan kami menjadi sukacita dan semangat. Engkau yang akan menolong kami untuk menjalani hari-hari kami sedemikian hanya di dalam penyertaan-Mu saja. Tuhan, kali ini kami berdoa untuk seluruh umat Kristen di seluruh dunia, kiranya kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing, merayakan kebangkitan-Mu, agar kami tetap bersemangat. Kiranya kami bisa menjadi duta-duta-Mu untuk membawakan berita sukacita, untuk membawakan berita yang memberi harapan bagi orang lain. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pelayan Tuhan dimanapun mereka berada, dimanapun mereka melayani, kiranya Engkau memberkati mereka, agar mereka bisa melayani dengan sukacita, bisa memotivasi seluruh umat-Nya, agar mereka pun boleh membawa kabar sukacita bagi seluruh umat di dunia. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh masyarakat dimanapun berada, baik di Bogor, di Indonesia, dan juga di seluruh dunia pada umumnya. Kami telah mengalami hal yang sama, yaitu menghadapi wabah yang luar biasa ini Tuhan. Kiranya wabah ini boleh kami maknai sebagai cara kami untuk lebih mendekatkan diri kepadamu. Di dalam kesendirian kami di rumah masing-masing, kami sesungguhnya tidak seorang diri, tetapi kami memiliki Engkau, Tuhan yang telah bangkit. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang mungkin yang mengalami sakit penyakit, bahkan ditinggalkan sanak saudara dalam kematian mereka. Kiranya Engkau tetap memberi secercah harapan, Engkau mengobati kesedihan dan ketakutan kita, ketakutan kami. Engkau membawa sukacita bagi kami semua. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah, aparat pemerintah dan juga aparat keamanan yang menjaga kami, yang memberikan hal-hal terbaik bagi masyarakat Tuhan. Kiranya kami pun boleh mematuhi semuanya itu. Berilah mereka kesehatan dan kekuatan untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Kami berdoa teristimewa untuk tenaga medis, para dokter dan perawat yang tetap bekerja siang dan malam dengan seluruh kekuatan dan kemampuannya. Tuhan, tolong jagai mereka. Berilah mereka kesehatan dan kekuatan. Berilah mereka daya tahan tubuh yang kuat, agar mereka mampu menjalankan tugasnya untuk menolong orang-orangnya, menolong orang-orang yang sakit yang harus mereka rawat di rumah sakit. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang-orang yang masih harus bekerja di luar, untuk menyediakan makanan, bahan makanan bagi seluruh masyarakat, dan juga segala hal yang dibutuhkan agar kehidupan kami semua tetap boleh berjalan. Kami berdoa untuk tenaga keamanan yang juga menjaga dimanapun tempat Tuhan. Berilah mereka kekuatan, ketabahan agar bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang mungkin kali ini tidak bisa belajar di sekolah Tuhan. Kiranya mereka bisa memanfaatkan segala yang ada di rumah, segala media belajar yang ada di rumah, baik buku-buku pelajaran, film-film pendidikan, dan apapun juga. Benda-benda yang ada di rumah boleh kami pakai sebagai media belajar bagi kami. Sehingga pada saatnya nanti, kalau kami boleh kembali belajar di sekolah, kami tidak ketinggalan sama sekali, bahkan kami lebih bisa memahami pelajaran yang kami terima di sekolah, karena kami telah mempelajarinya dengan cara yang berbeda
di rumah kami masing-masing. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh aktivitas orang tua kami Tuhan. Mungkin orang tua kami ada yang bekerja di rumah, ataupun masih ada yang bekerja di luar rumah. Bahkan orang tua kami yang menjadi tenaga medis Tuhan, kiranya berilah mereka kekuatan, berilah mereka kesehatan, dan juga daya tahan yang prima, agar bisa menjalankan tugasnya dengan baik, dan pada akhirnya nanti tetap boleh sehat dan selamat. Tuhan, terima kasih Tuhan, masih banyak hal yang ingin kami naikkan ke hadirat-Mu, tapi kami tahu bahwa Tuhan jauh lebih mengetahui apa yang kami butuhkan sebelum semuanya itu terucap di mulut kami ini. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita pada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Tuhan yang bangkit akan menguatkan kita. Tuhan yang bangkit memberi kita harapan dan menghapus kesedihan serta ketakutan kita. Tuhan yang bangkit memberi kita semangat untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat dan mendatangkan kebaikan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, adik-adik, ibadah sekolah minggu kita minggu ini selesai. Tapi masih ada pengumuman nih, ya. Yang pertama, jangan lupa persembahan, ya. Nah, setiap kali kita ke sekolah minggu, jangan lupa persembahannya dikumpulkan. Persembahan adik-adik bisa disatukan dengan persembahan mama papa. Taruh di satu amplop tertutup, bisa dikirimkan langsung ke gereja, ya. Atau bisa ditransfer ke rekening di bawah ini, ke rekening gereja, ya. Oke, nah sekarang pengumuman yang kedua, ya. Adik-adik masih ingat minggu lalu kita ada lomba-lomba? Nah, itu masih bisa loh bagi yang belum. Bagi yang belum ikut masih ada kesempatan, ya. Kalian boleh ikut dan jangan lupa dikirimkan ke IG Sekolah Minggu GKP Bogor atau ke Facebook Sekolah Minggu GKP Bogor, ya. Nah, adik-adik, sekolah minggu kita pagi ini sudah selesai. Pengumuman juga sudah dibacakan. Jangan lupa tetap cuci tangan. Kalau keluar rumah, pakai masker. Jaga jarak. Tetap di rumah saja. Ya. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan.